kami seluruhnya. Kembali kita belajar fisika. Untuk anak kami kelas 12, waktu kamu sudah dekat. Tetap fokus, jangan tunda tugas-tugas kamu. Salam sehat, salam SFD untuk kamu. Materi hari ini hukum Kirchhoff energi dan daya listrik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan semangat disertai kemampuan melaksanakan pekerjaan yang lebih prioritas, kamu diharapkan mampu memahami persamaan hukum Kirchhoff energi dan daya listrik serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran kita tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff terdiri dari dua, yaitu hukum Kirchhoff pertama dinyatakan dengan jumlah arus pada titik percabangan bernilai 0 atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Anak kami sekalian, mari kita lihat di sini ada 5 kawat ya. Titik percabangannya di pusat. Katakan ini arus yang masuk, ini arus yang keluar, ini yang keluar, ini yang keluar, dan yang ini yang masuk. Jadi Bapak buat di sini bebas. Katakan ini I A, I B, I C, I D, dan I E. Yang masuk anak-anak kami sekalian lihat adalah IA dan IE. Maka IA tambah IE sama dengan yang keluar. IA dan IE itu yang masuk, yang keluar adalah IB tambah IC tambah ID. Jikalau seandainya langsung kita buat dalam bentuk contoh soal, jikalau IA itu 2 ampere, IE itu 8 ampere, IB itu 3 ampere, IC 1 ampere. Pertanyaannya, ID berapa ampere? Ya, kalau seandainya langsung kita praktikkan anak kami sekalian, tadi sudah kita tulis seandainya di dalam buat persamaan IA tambah IE kurang IB kurang IC kurang ID bernilai 0. Sama saja ya. 8 tambah IA, 4 ulangi. IA itu tadi 2 ditambah 8 dikurang 3 dikurang 1 dikurang ID sama dengan 0. Sama saja, tergantung bagaimana kamu melihat matematika. Kamu akan bisa mencari berapa nilai ID. Silakan cari sendiri. Kita lihat lanjutkan hukum Kirchhoff kedua. Ini kamu harus konsentrasi. Jumlah tegangan pada rangkaian tertutup bernilai 0. Ya, kalau tadi hukum Kirchhoff pertama arus masuk sama dengan arus keluar, I masuk sama dengan I keluar. Maka pada hukum Kirchhoff kedua, jumlah tegangan bernilai 0. Tegangan itu dinyatakan E atau V, maka sigma itu jumlah, E sama dengan 0. Perhatikan anak kami, Bapak buat yang sangat sederhana. Ini R, ini E. Cara membacanya adalah kamu melihat mana kutub positif dan mana kutub negatif. Kutub positif itu yang lebih panjang ini, dan yang negatif itu yang lebih pendek. Perhatikan baik-baik. Arus mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Perhatikan. Maka dia bergerak dari positif menuju negatifnya. Kamu perhatikan arah yang Bapak buat. Maka dia berjalan. Bapak buat tanda panahnya. Harus kamu pahami membuat arah ini ya. Ingat ya, dari positif menuju negatif. Sigma E sama dengan 0. Saya tulis lagi, sigma E sama dengan 0. Sebelumnya kita belajar VIR, volta insinyur. Boleh juga E sama dengan I kali R. Maka
Dia berjalan, perhatikan, Bapak buat berjalan, dia jumpa R. Dia jumpa R. Tapi katanya tadi sigma E. R itu bukan E, berarti harus dikali I supaya menjadi nilai tegangan. Berjalan, dia jumpa ini tadi ya. Jalan, jumpa E. Tapi yang dia jumpai adalah kutub negatifnya. Kurang E sama dengan 0. Inilah semua yang bernilai sigma E-nya. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan lagi. Ini Bapak buat R1, ini R2, ini R3. Ini Bapak buat E1, ini Bapak buat E2, ini Bapak buat E3. Tetap kita kerjakan seperti biasa. Sigma E sama dengan 0. Yang menjadi masalah adalah anak kami sekalian, siapa yang harus kita ikutkan? Ya, apakah E1, E2 dan E3? Maka di sini berlaku hukum rimba, katakan harus tahu siapa yang paling besar. Ya, kita misalkan E1 itu bernilai 8 volt, E2 8 volt, E1 2 volt dan E3 4 volt. R1 bernilai 1 ohm, R2 bernilai 2 ohm, R3 bernilai 4 ohm. Bisa kamu perhatikan ya, siapa di sini yang paling berkuasa? Betul, yang berkuasa adalah E2. Maka dia menjadi acuan. Maka arus mengalir dari E2 menuju negatifnya, perhatikan. Maka dari sini dia bergerak ke sana, ke bawah. Kenapa harus ke kiri, Pak? Karena yang menjadi acuan adalah ini. Dia bergerak ke kiri karena dia 8 volt. Mengalir ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke atas, dan seterusnya. Jadi putarannya seperti ini. Baik, yang dia jumpai pertama sekali adalah si R1. Betul? I, ingat tadi yang ini ya, I kali R1. Jumpa dengan positif kutub ini. Tambah E1. Jumpa dengan I kali R3. Jumpa dengan minus E3. Jumpa dengan I kali R2. Jumpa dengan minus E2. Ini semua bernilai 0. Kalau kita masukkan nilainya, maka ayo kita tinggal masukkan saja nilainya. I kali R1. I kali R1 kali 1 tambah E1 2. Kenapa tambah, Pak? Jumpa dengan kutub positif. Lihat yang panjang. Tambah I kali 4 kurang E3 kurang 4 tambah I kali 2 dikurang 8 sama dengan 0. Ya. Kita lihat 1I tambah 4I, 5I tambah 2I, 6I. 6I. 2 kurang 4. Minus 2 kurang 8. Minus 10. Ya, bisa dipahami ya? Minus 2 kurang 4. Minus 2 kurang 8. Minus 10. Sama dengan 0. Maka 6I sama dengan 10. I sama dengan 10 per 6 ampere. Lanjut. Ini yang lebih kompleks anak-anak kami sekalian, perhatikan baik-baik.
Tentukanlah besar arus I1, I2, dan I3. Kamu harus bisa membaca dulu siapa yang berkuasa. Yang berkuasa adalah E2 karena 4 volt. Maka karena ini ada 2 loop, maka yang menjadi acuan adalah yang positif yang paling besar. Perhatikan, ini yang paling besar. Kamu membacanya mulai dari sini, bergerak ke sana. Jadi kalau Bapak buat loopnya, putaran loopnya begini. Dan kembali lagi. Ya, bisa dipahami ya. Berarti kalau Bapak buat begini. Yang ini juga begini. Baik, kita baca loop 1. Loop 1 yang di kiri. Loop 1. Perhatikan baik-baik. Dia bergerak ke bawah. Ya. Dia bergerak ke bawah. Perhatikan. Dia jumpa langsung dengan E1. Bisa kamu perhatikan. E1. Jumpa dengan tambah I kali R1. Tambah I kali R2. Kurang E2. Ya. Kita ulangi supaya kamu memahami sekali lagi. Perhatikan loop 1. Dia bergerak dari sini, bergerak ke sana ya. Maka yang dia jumpai pertama kali adalah positif karena ini lebih panjang. Maka E1 tambah dia jumpa ke atas, jumpa dengan R1. I kali R1 bergerak ke bawah, hanya sebelah kiri saja ya. Tambah I kali R2 kurang E2 sama dengan 0. Itulah loop 1. Sementara untuk loop 2 bisa kamu perhatikan baik. Loop 2 tetap dari E2 dia bergerak ke sana. Ya, perhatikan yang Bapak buat. Bapak buat warna biru supaya kamu melihat. Inilah yang dia ikuti. Jumpa dengan E3. Berarti di sini Bapak tulis E3 tambah bergerak ke atas. I kali R3 bergerak lagi, belok lagi ke kiri ke bawah. Tambah I kali R2 kurang E2 sama dengan 0. Hanya yang perlu menjadi perhatian kamu anak kami sekalian, coba kamu perhatikan pada rangkaian ini yang gambarnya Bapak buat begini. Apakah kamu melihat yang begini di atas titik A? Kalau kamu melihat titik A, maka kamu pasti memahami yang terjadi di titik A. Ini ke kiri, ini ke kanan, dan yang ini ke bawah. Kamu bisa perhatikan, ini maksud Bapak. Ya, ini ke kiri, ke kanan, ini ke kiri, ini ke bawah. Kalau kamu memahami hukum Kirchhoff tadi, yang pertama arus masuk sama dengan arus keluar. Kalau kita namain ini adalah IA, IB. Maaf, tadi sudah kita tentukan sendiri namanya ya. Ini I1, kita bebas saja, tidak ada masalah. Ini I1, ini I2, dan ini I3. Maka yang melewati R1 itu adalah I1. Maka ini harus kamu buat jadi I1. Yang melewati R2, perhatikan R2. Yang melewati R2 adalah I2. Ini I1, I2, dan I3. Yang melewati R2 adalah I2. Maka ini harus jadi I2. Ya, sengaja Bapak buat di sini. Sekarang perhatikan loop sebelah kanan. Yang melewati R3 itu adalah I1.
3 dan yang melewati R2 tetap I2. Ya. Harus bisa kamu pahami ini dengan baik. Sekarang hanya tinggal masalah nilainya saja. Ayo kita kerjakan sama-sama. E1 nilainya berapa? 2 tambah I1 kali R1. R1 itu 2 tambah I2 kali R2. R2 itu berapa? 4 kurang E2. E2 itu nilainya 4 sama dengan 0. Bagaimana dengan loop 2? Ayo, E3. Berapa E3? 2 tambah I3 kali R3. R3 kali 6 tambah I2 kali 4 kurang E2 kurang 4 sama dengan 0. Baik, ya kita sederhanakan persamaan ini. Ya. Dua I1 tambah 4 I2, 2 kurang 4 minus 2 sama dengan 2. Bisa dipahami ya, matematika sederhana. Lanjut. 6I3 tambah 4I2, 2 kurang 4 sama saja, minus 2, langsung pindahkan sama dengan 2. Ini kita katakan persamaan 1, dan yang ini kita katakan persamaan kedua. Lanjut kita selesaikan, hanya ingin menulis ulang. 2I1 tambah 4I2. 2I1 tambah 4I2 sama dengan 2. Sementara 6I3 tambah 4I2. 6I3 tambah 4I2 sama dengan 2. Anak kami sekalian, ada 2 buah persamaan. Yang sama adalah I2. Kalau sudah sama jangan diganti. Yang tidak samalah kamu ganti. Persamaan 1 ada I1 dan I3. Jangan diganti I2. Hukum Kirchhoff pertama, coba perhatikan yang Bapak buat tengah ini. Yang masuk sama dengan yang keluar. Perhatikan yang ini. Yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk I1 dan I3, yang keluar I2. Maka yang masuk adalah I3 tambah, kita ulang, I1, buat warna lain, hukum Kirchhoff 1, arus masuk sama dengan arus keluar. I masuk sama dengan arus keluar. Yang masuk tadi adalah I1 tambah I3. Harus sama dengan yang keluar. Yang keluar adalah I2. Perhatikan. Kita ganti salah satu persamaannya ke persamaan 1. Persamaan 1. 2I1. Bapak bilang tadi jangan diganti I2. Maka I1 sama dengan I2 kurang I3. Bagus. Sekarang kita ganti, ayo. 2 persamaan 1, 2I1. Bapak tulis ulang saja. Tambah 4I2 sama dengan 2. Ganti I1-nya dengan hukum Kirchhoff yang ini. Maka 2 buka kurung. I1 adalah I2 kurang I3. Tutup kurung tambah 4I2 sama dengan 2. Kita selesaikan. 2I2 kurang 2I3 tambah 4I2 sama dengan 2. Ayo, tinggal tambahkan saja. 6I2 kurang 2I3 sama dengan 2. Kita selesaikan. Ini kita katakan persamaan 3. Persamaan 3 kita tuliskan 6
I2 kurang 2I3 sama dengan 2. Persamaan 1 atau persamaan 2? Bagus, persamaan 2. Karena persamaan 1 tadi sudah kita tuliskan. 6I3 tambah 4I2 sama dengan 2. Ayo, ini Bapak rasa kamu paham. Yang mau kita selesaikan bebas. Katakanlah kita mau mengeliminasi I3. Berarti ini dikali 3, ini dikali 1. Silakan kita tuliskan sama-sama. 6I2 kurang 2I3 sama dengan, kita ulangi, kita buat di atas supaya lebih nampak. 6 jadi kali 3 ya, 18I2 kurang 6I3 sama dengan 6. 6I3 tambah 4I2 sama dengan 2. Ya, tadi tujuan kita ini berarti ditambah. Habis ya. Hasilnya adalah 18 tambah 4. 22I2 sama dengan 8. I2 sama dengan 8 per 22. I2 sama dengan 8 per 22 ampere. Itu I2. Sementara kita lanjutkan dengan persamaan untuk mencari yang lain. Katakanlah kita mau mencari I1 misalkan. Kita ambil dari persamaan 1. 2I1 tambah 4I2 sama dengan 2. Ya, I2 nya sudah dapat, maka 2I1 tambah 4 kali 8 per 22 sama dengan 2. Ya, 2I1 tambah 4 kali 8 32 per 22 sama dengan 2. 2I1 sama dengan 2 kurang 32 per 22. 2I1 sama dengan 2 itu adalah 44 bagi 22 kurang 32 per 22. 2I1 sama dengan 12 per 22. I1 sama dengan, ya, ini kamu bisa mencarinya, 12 per 22 bagi 2. Gitu ya. Tulis 12 per 22 bagi 2. Sama saja dengan 12 per 44. Ya, itu tinggal kamu cari. Begitu juga untuk mencari I3. Tinggal kamu selesaikan sendiri. Bapak rasa ini hanya masalah matematika. Baik, kita lanjutkan peralatan listrik, daya listrik. Daya listrik P sama dengan V kali I, hukum Ohm. V itu ada mencarinya I kali R. Maka P sama dengan, ganti V dengan I kali R. Maka I kali R kali I. P sama dengan I kuadrat kali R. Ya, bisa kamu lihat buku halaman 24 apa saja yang ada. W sama dengan P kali T. Tadi sudah Bapak tulis W sama dengan P kali T. P itu adalah V kali I kali T. Ya, ganti V boleh juga dengan I kuadrat kali I kali T. Boleh juga I kuadrat kali R kali T. Ini masalah teknis Bapak rasa. Silakan kamu lihat contoh halaman 24. Sudah Bapak tulis? Langsung ke contoh supaya kamu melihat. Lampu 40 watt 220 volt. Berarti yang tertulis 40 watt, tegangan tertulis 220 volt, dan seterusnya. Ayo kita kerjakan sama-sama. P sesungguhnya sama dengan tegangan sesungguhnya. Berapa tegangan sesungguhnya? Kamu baca
dihubungkan dengan 110 volt, maka 110 volt per tertulis 220 volt dalam kurung kuadrat kali PT, daya tertulis 40. 110 per 220 setengah kuadratkan sama dengan 1/4, sama saja dengan 1/4 kali 40, sama saja dengan 10 watt. Maka lampu itu hanya bekerja dengan daya 10 watt, padahal tertulis di situ 40 watt. Lanjut, jika 1 kWh setara dengan Rp2.000 dan lampu menyala 10 jam, hitunglah biaya yang harus dibayar jika terdapat 100 buah lampu. Maka anak kami sekalian, 10 watt berapa jam hidup? 10 watt, maka kita kerjakan 10 watt hidup selama 10 jam, 10 hour. Ya, 10 watt kali 10 sama dengan 100 watt hour. Ya, dia hidup selama 10 jam. 10 watt hour dikali dengan 30 hari sama dengan 100 kali 30. Berapa anak kami sekalian? 3000 watt hour. Kan ada 10 buah lampu, kali 10 buah berarti sama saja dengan 30.000, ya, 30.000 watt hour. Ya, bisa dipahami ya. 10 jam kali 30 hari. Memang di sini dinyatakan 1 bulan, untuk 1 bulan ya. 30.000 watt hour. 1 kWh, K itu 1000, maka setara 3000 kWh 30.000 watt hour dibagi 1000. Ya, ini sama saja dengan 30 kilowatt hour. Ya, K itu artinya 1000 ya, sudah pernah kita pelajari. Karena 30 kWh, sementara 1 kWh tadi nilainya adalah Rp2.000 dikali Rp2.000 sama dengan 3 kali 2, 6, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti dia harus bayar Rp60.000 1 bulan untuk mencari berapa biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan. Demikian pelajaran kita hari ini anak kami. Tetap semangat, kerjakan semua tugasmu. Salam sehat, salam SFD untuk kamu.